Salam suka-sukamu Tuhan. Bersama saya Pastor Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak, dan masih bernafas. Dan malam hari ini saya minta maaf dengan waktu yang ada. Tapi saya percaya malam hari ini kita akan diberkati oleh kebenaran firman Allah lewat kesaksian dari Pak Santoso dengan Pastor John Lee. Sebelumnya kita akan buka dalam doa. Nanti Pastor John Lee akan berdoa membuka program hari ini. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih pertolongan Tuhan sehingga kami boleh ada di tempat ini, di rumah dari Bapak Santoso. Acara kami adalah acara suka-sukamu Tuhan. Tujuan dan motivasi kami adalah menyenangkan hati Tuhan, membagi berkat bagi sesama semakin kuat dalam pelayanan melayani Tuhan di muka bumi. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus, berkati acara ini. Segala kemuliaan kami kembalikan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai acara ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya akan bersama kita dengar dari Pak Santoso bagaimana beliau bekerja melakukan memberi karena beliau mengasihi akan Tuhan. Beberapa hari lalu kita pun dengan visi kita menceritakan kasih Tuhan kepada mereka yang membutuhkan ketika kita turun di lapangan dan menceritakan betapa Tuhan pun mengasihi mereka. Dan malam hari ini saya tidak kebetulan, tapi saya percaya semua ada dalam rencana Tuhan. Malam hari ini ada bersama dengan Pak Santoso. Pak, apa kabar Pak? Ya, saya percaya malam hari ini Pak, satu kehormatan buat saya bisa ada di tempat ini. Dan saya percaya malam hari ini para pemirsa yang ada akan diberkati lewat kesaksian anak Tuhan ini. Bagaimana beliau mencintai pekerjaan Tuhan dan apa yang beliau akan beri malam hari ini. Saya percaya semua akan diberkati Pak. Baik, iya selamat malam. Ya, mungkin ini adalah yang kedua kali saya untuk live streaming kepada para pemirsa semuanya. Ya, kiranya semuanya ini Tuhan berkenan untuk menjadi berkat kepada kita semuanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Ya, sekali lagi ini merupakan satu kehormatan buat saya untuk saya bisa bersaksi. Tentunya semua ini tidak luput karena kasih Tuhan yang selalu menyertai dalam kehidupan kita semuanya. Nah, sebelum saya memulai daripada apa yang akan saya jabarkan nanti, saya coba membaca dari kitab Yohanes, 1 Yohanes 3 ayat 18. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, tentunya di sini Bapak Ibu, saya melihat satu perikop ini yang disampaikan di 1 Yohanes 3:18, itu bukan hanya dengan perkataan saja, tetapi dengan perbuatan. Kalau kita melihat daripada apa yang saya lakukan sehari-hari, tentunya tidak luput daripada latar belakang saya di awal dulu. Jadi saya mencoba untuk membagi 3 tahap, di mana fase masa saya masih kecil, yaitu saya berasal dari Surabaya, ya, dari satu kota Surabaya sana. Dan kalau mungkin saya boleh cerita sedikit tentang masa lalu saya ini dari 12 bersaudara. Jadi KB ya, jadi KB ini bukan keluarga berencana tetapi keluarga besar. Jadi dari 12 bersaudara, dan saya anak nomor 7. Ya, jadi saya di tengah-tengah. Tentunya kalau yang pertama itu disayang-sayang, Pak. Yang terakhir dimanja-manja. Nah, kalau yang tengah ini karena terlalu banyak yang sudah diperhatikan, jadi kurang diperhatikan. Jadi tapi ini bukan menjadikan satu kemarahan dari kita. Ini adalah kenyataan hidup yang terjadi, yaitu dengan orang tua saya, khususnya kepada papa saya, yang begitu
berjuang untuk anak-anaknya dengan 12 anak ini. Nah, dari proses itulah semuanya sampai kalau saya boleh cerita ya dalam kehidupan yang cukup sederhana. Jadi bukan yang berlimpah, bukan yang bermewah-mewah. Kenapa? Karena pada saat itu ya memang masa-masa berjuang ya. Di saat saya lahir tahun 61 dan hari ini saya sudah 59 tahun. Jadi sudah cukup usianya ya. Jadi kalau kita lihat di zaman dulu bukannya senang untuk mencari bisnis atau uang. Dan kebetulan papa saya itu bekerja di ekspedisi dan dia dipercayakan untuk memegang satu ada truk ya, kurang lebih ada 4 gandeng yang untuk jalur Jakarta Surabaya. Nah, itu bapak saya yang mengurus untuk Surabaya. Pusatnya di Jakarta. Nah, karena karyawan ya tentunya keuangan juga terbatas ya. Makanya di situ kita ini betul-betul berjuang semuanya untuk terus mau survive di dalam hidup. Dan satu kejadian lagi bahwa kebetulan di rumah saya itu setiap hari Selasa itu ada gereja. Jadi gereja cabang GBDI untuk di gereja BB Surabaya. Ya. Nah itu jadi setiap Selasa saya waktu masih kecil itu selalu ngatur bangku. Setelah ibadah saya kembalikan lagi karena ini juga sekalian rumah tinggal pastor. Jadi bukan hanya sekedar tempat ibadah atau gereja, jadi untuk tempat tinggal ya. Nah kemudian dengan begitu inilah yang menjadi keseharian saya mendapatkan tugas untuk menyusun bangku dan sebagainya setiap Selasa. Ya jadi ini yang menjadikan saya lebih mulai mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah dari sanalah proses berjalannya waktu, akhirnya waktu usia saya 16 tahun, papa saya itu meninggal. Jadi saya punya adik 5 lagi, di usia saya meninggal. Nah dari proses itulah, ya kalau boleh cerita nih, saya punya cita-cita itu pengen jadi arsitek. Wow. Jadi saya pengen bisa bangun rumah, bisa gambar dan sebagainya. Itu cita-cita ya. Nah tapi karena keadaan akhirnya waktu papa nggak ada, pupuslah semua cita-cita saya itu. Jadi hilang. Nah dengan proses hilangnya cita-cita itu tadi, akhirnya saya berjuang, mulai saya berpikir, karena pada saat itu kakak saya juga masih muda yang paling besar. Jadi waktu itu kakak saya juga baru kerja, keuangan juga pas-pasan semuanya. Akhirnya saya mulai bersurat lah. Kebetulan tante saya itu tinggal di Jakarta. Dia tinggal di Jakarta dan kemudian kebetulan tante saya itu berusaha jual makanan ringan ya, emping pedas itu dikirim ke supermarket, ke bioskop. Nah, jadi seperti itu. Nah, proses berjalannya waktu akhirnya saya diterima oleh tante untuk pergi ke Jakarta. Wah, dengan senang hati saya ke sana. Tujuannya sebetulnya bukan pengen ke Jakarta, tapi pengen supaya sekolah dibiayain oleh tante. Nah, berjalannya waktu saya pergi ke Jakarta dan saya dibiayain sekolah di Jakarta, dan itulah yang menjadikan dasar saya untuk terus mau berjuang ya. Nah, proses saya berjalan waktu, saya sekolah di Jakarta, tapi pulang sekolah saya harus membantu tante. Jadi saya bantu ngirim emping pedas itu ya ke bioskop, ke supermarket juga. Jadi nah itu yang menjadi satu kewajiban saya untuk mau berbagi kepada tante, karena saya memang sudah istilah orang Jawa tuh ngenger ya. Jadi saya sudah ngenger dengan orang tua sama tante. Nah, dari situlah akhirnya saya terus ya tentunya waktu SMA itu yang masih ada di pikiran itu apa, Pastor? Ya masih mau main ya. Iya. Karena usia masih terlalu muda. Betul. Jadi pengen main dan sebagainya. Tetapi karena saya punya tanggung jawab dan kewajiban untuk membantu mengirim emping itu, akhirnya teman datang pun saya tidak bisa untuk bersama-sama ya. Tapi ya enggak apa-apa. Jadi ini masa muda saya yang betul-betul terkungkung
dari proses berjalannya waktu itulah akhirnya luluslah saya di kelas 3. Nah, proses kelas 3 SMA yang tadinya saya bercita-cita ingin jadi arsitek, ternyata hilang semua karena keadaan ekonomi dan keuangan juga nggak ada ya. Nah, jadi nggak ada keuangan dan sebagainya. Nah, dari situlah akhirnya saya tidak bisa berbuat banyak dan saya pengen keluar dari tante karena kalau saya ikut tante kan sibuk sekali. Nah, akhirnya saya lamar-lamar kerja dan dapatlah pekerjaan saya. Ya, waktu itu bekerja bagian admin dan sebagainya. Yang gajinya cuma 50.000, itu tahun 82 ya. Gaji 50, kos 21.000, tinggal 29.000. Jadi 29 itu ya secukup-cukupnya. Ya, jadi warteg itu udah tiap hari. Makanya makannya kalau ke warteg tahu sama kecap. Ditambah cengek, kalau orang warteg bilang cengek itu cabe. Nah, tujuan cabe ini supaya dipedesin makanya lahap jadinya. Jadi nggak ada daging, nggak ada ayam ya. Tapi itulah yang menjadikan proses kehidupan yang memang kita harus jalani. Makanya Bapak Ibu, banyak orang ketika dia tidak berdaya, dia tidak mau untuk berusaha atau mau berbuat yang lebih. Nah, dari jalan itulah yang menjadikan saya mau berbuat lebih. Kenapa? Karena saya kos 21.000 itu di ukuran 2 meter kali 1 meter 25. Jadi itu bekas gudangnya orang kaya waktu di Petojo sana. Petojo ya? Iya, di Petojo. Jadi karena murah, waktu itu ya dapatnya nggak ada bisa buat meja, nggak ada bisa buat kursi. Jadi cuman kasur aja terus TV nempel di tembok begitu. Nah, jadi sudah keluar masuk ya kamar, kalau enggak kita di luar untuk duduknya. Nah, inilah proses berjalannya daripada apa yang menjadi kehidupan saya dari saya tidak berdaya sampai saya mulai mau kerja, ya. Nah, sampai dari sanalah saya mulai bekerja terus. Ya namanya hidup di satu kamar yang cuman 1 meter 25 kali 2 meter. Itu enak nggak Pastor gitu? Nggak enak ya. Nah, akhirnya di kamar sebelah tuh ada yang gede-gede. Nah, pengenlah saya, tapi kemampuan nggak punya. Nggak mampu. Nah, dari sanalah saya mau berupaya dan berpikir, wah kalau begitu saya kerja lagi aja, mencari pekerjaan yang lebih tinggi lagi. Akhirnya saya berusaha untuk melamar lainnya, dapatlah lamaran dan dengan level yang lebih tinggi ya. Jadi waktu itu terus sampai saya masuk di farmasi ya. Nah, proses saya masuk di farmasi di sana saya dapat motor Vespa ya, dapat inventaris, jadi seneng lah di sananya. Nah, kemudian gaji juga lumayan, akhirnya saya mulai bisa pindah ke kamar yang lebih besar. Nah, itu karena keadaan ya. Nah, jadi kalau dari lihat di situ, saya coba lanjutkan lagi di ayat berikutnya ya, kalau Bapak Ibu nanti ini di sini. Nih, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Nah, jadi ini adalah yang di ayat 17. Jadi saya ulang kembali ya, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudara itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Jadi kalau melihat dari ayat yang ini adalah rasa daripada diri kita untuk kalau orang Jawa bilang itu tepo seliro ya. Nah, dengan tepo seliro yang tinggi itu membantu kita. Jadi kalau Bapak Ibu lihat proses saya masih kecil dulu, papa saya itu terjadi pada saat dia mau ngasih uang belanja ke mama saya, itu kan uang belanjanya dia kasih harian. Jadi pada saat mau ngasih uang belanja, itu tahu-tahu ada, kebetulan kan itu ekspedisi, ada sopir datang dan dia punya masalah dengan anaknya karena sakit. Terus sopir itu datang mengeluh, menangis, dan akhirnya mau nggak mau uang yang buat belanja itu diberikan kepada
si supir ini. Nah, proses inilah kebetulan saya pada saat itu saya ada dan saya melihat, dan pada setelah diberikan mami saya juga marah. Terus gimana ini uang belanja nggak ada? Gimana ya? Nah, jadi saya melihat di satu sisi orang tua itu memberi kepada sopir yang memerlukan uang tadi, di satu sisi lagi mama saya marah karena uang belanja nggak ada. Nah, di situ pembelajaran yang tertanam di dalam hidup saya bahwa apapun yang terjadi kita ya berkehendak untuk membantu. Makanya belajar untuk memberi tadi. Nah, proses inilah yang terus saya tertular, ya bukannya saya ini mau bercerita, mau memberi dan sebagainya, tidak, tetapi inilah yang menjadi satu Kerinduan. Ya, kerinduan bahkan keinginan saya untuk terus mau membantu. Itu pekerjaan Tuhan ya. Itu semua kalau kita lakukan dari yang terkecil, maka terbesar pun kita akan lakukan. Amin. Nah, kebanyakan orang dari yang terkecil dia tidak lakukan. Akhirnya bagaimana yang terbesar? Kalau sudah besar ya. Sudah. Nah, banyak orang bilang, oh kalau saya kaya nanti Nanti nggak usah kaya takut. dulu baru kita Saya akan memberi. memberi. Nah, Tuhan tahu apa yang menjadi batu sandungan kita. Iya. Nggak mungkin Tuhan kasih kaya. jadi itu yang menjadikan dasar. Nah, dari sanalah terus jalan waktu. Akhirnya saya hidup ini bersosialisasi sampai bertumbuh, dan itulah kerasnya di Jakarta seperti apa. Bahkan saya juga mengais. Nah, kalau bicara masalah perpuluhan ya maaf ya, karena saya dari awal saya itu untuk perpuluhan memang nggak sanggup karena uangnya nggak cukup buat hidup sama makan. Iya. Tetapi setelah berjalan waktu, di situ saya coba melakukan perpuluhan tadi. Belajar melakukan walaupun dari yang terkecil. Iya. Ya. Makanya kita lihat lagi di sini. Anak-anakku, janganlah membiarkan seseorang menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Amin. Nah, jadi di sini terlihat bahwa apa yang coba kita lakukan itu tidak usah kita berpikir untuk diri. Coba rasa yang ada di diri itu yang kita rangsang untuk ditingkatkan. Ya, makanya saya mempunyai feeling yang kuat kepada orang itu mau berbicara apa dari kesulitannya itu saya dari mimik mukanya sudah kelihatan. Jadi bukan saya punya daya indera keenam atau tidak, bukan itu. Tetapi karena perilaku itu yang saya coba pelajari dan coba saya sensitifkan kepada diri saya. Nah, kalau kita mau seperti ini dari kita masih muda sampai tua pun kita juga akan bisa lakukan itu akan lebih baik ya. Nah, jadi dari berjalannya waktu itu tadilah akhirnya saya meningkat terus proses daripada perjuangan hidup ini ya. Akhirnya saya kerja di farmasi, setelah farmasi saya berpindah itu naik posisi ya. Kemudian saya ke Kuyuk Cabe ya. Jadi saya pegang Indonesia Barat, saya pegang dari Cirebon sampai Palembang. Nah, dari sana. Jadi mulai areanya agak luas. Dan disitulah proses pembelajaran hidup saya ya. Artinya saya ke household ya, ke toko-toko yang dan itu saya punya anak buah cukup banyak juga, dari salesman dengan retailnya bahkan sampai dia canvassingnya juga. Nah, berjalannya waktu setelah itu baru saya ke mobil. Jadi saya kerja di showroom mobil ya? Dealer Suzuki ya. Jadi saya kerja. Itu tahun berapa Pak? Itu tahun 92 saya join di situ, dan saya join di mobil ini kurang lebih 10 tahun. Jadi tahun 92 saya join dari 2 cabang itu dealer Suzuki itu tadi. Terus saya handle akhirnya jadi 5 cabang. 5 cabang ya? Ya, jadi 5 cabang. Nah, itu berkembang. Makanya di sini proses berjalan waktu ya memang semuanya itu kembali ke kita ya. Kalau kita melihat satu kemudahan
Jangan dianggap bahwa itu adalah kelebihan kita. Nah, di sini saya merasakan bahwa Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita ketika kita mau melakukan. Amin. Makanya ya kuncinya hanya itu tadi. Kita mau perpuluhan secara rutin, ya. Mau lakukan ya. Mau lakukan dan bukan ya kalau bicara perpuluhan nih maaf ya saya mungkin cerita sedikit. Iya. Kalau kita kedagingan, ya kalau orang perpuluhan ini saya bahas sedikit perpuluhan lagi iya, walaupun yang lalu saya sudah boleh, bahas, Pak. cuman saya ingatkan aja. Iya. Perpuluhan itu ketika kita misalnya gaji 5 juta. Iya. Sepersepuluhnya berapa Pak? 500 ribu. 500 ribu kita kasih kira-kira kita rela nggak? Karena kita sudah bernasar kita rela. Betul ya? Betul. Nah akhirnya kita berikan. Akhirnya berjalan waktu naiklah gaji kita Naik. atau income kita. Jadi 10 juta. Jadi 1 juta. 1 juta. Nah kemudian kita kasih. Doanya lebih kenceng nggak? Kencang. Lebih kencang pasti ya karena naik kan. Naik ya. Akhirnya Tuhan mudahkan. Iya, ya. Tuhan buka jalan keluar. Dan itu yang menjadikan satu kenyataan dalam hidup saya. Kalau kita taat apa yang firman, apa yang difirmankan dan apa yang kita lakukan berbuat, itu kayaknya ada yang memimpin. Ada aja jalannya. Ada jalan. Dan kemudahan-kemudahan itu Amin, terus amin. kemudahan-kemudahan itu terus bertumbuh. Ya. Haleluya. Nah, kemudian berjalan waktu, wah posisi naik. Posisi Nah naik. kalau misalnya dapat 50 juta, berapa itu Pastor? 5 juta. 5 juta. Kira-kira kenceng nggak doanya? Kencang. Lebih kenceng. Mungkin satu kecamatan dengar. Kecamatan ya. Bukan lagi satu kelurahan, tapi Bukan cuma kecamatan. udah mulai melebar. Nah, kalau tahu-tahu income-nya 150 juta, Waduh. 15 juta. juta. Lebih kenceng nggak kira-kira? Satu kabupaten. Satu kabupaten. Nah kalau income-nya 1 M kira-kira sebulan. 100 juta. 100 juta. Kenceng nggak kira-kira? Kencang. Enggak kenceng Mas. Ya, kenapa Pak? Kalkulatornya keluar. Ini yang jalan ya Pak. Dihitung. Waduh, Waduh. satu mobil. Satu mobil Avanza di Avanza. 150 juta. 100 ya. Misalnya begitu. Iya. Nah, inilah yang menjadi batu sandungan kita bahwa kedagingan. Kalau kita kedagingan, makanya kayak saya waktu itu saya rada kedagingan. Kedagingan. Nah, terus maksudnya apa? Karena saya kedagingan, saya melihat yang diberi kok banyak, kayaknya mau berhitung. Mulai hitung-hitung. Akhirnya apa, Pastor? Saya berkomitmen sebelum saya besar waktu itu, saya berkomitmen dengan istri saya. Setiap income saya berapa, langsung potong 10% dan itu istri yang melakukan. Paham maksudnya, Pak? Paham. Jadi dengan seperti itu, saya tidak melakukan. Istri saya yang memotong langsung. Nah, jadi kedagingan saya hilang. Ngerti ya? Nah, itu cara yang saya lakukan. Tujuannya apa? Supaya saya tidak berbuat tidak benar. Benar. Itu aja. Kalau sampai saya yang melakukan waktu itu, mungkin suatu saat saya bisa tidak melakukan. Merasa, wah kok besar. Aduh, kok. Gede ya, Nah, lumayan. itu kadang-kala gitu. Nah, kalau istri saya ini strict. Wow. Dia komit, nggak mau tahu, pokoknya potong. Konsisten, ya? Konsisten. Dan itu. Nah, jadi proses inilah yang menjadikan dasar bagaimana saya bisa bertumbuh hari ini. Amin. Adalah ya kita lakukan. Bukan hanya bicara, bukan ngomong. hanya ngomong saja, tetapi kita coba berbuat. Nah, perbuatan itulah yang tadi disampaikan bahwa saya lanjutkan lagi ya Boleh, Pak. di yang berikutnya. Ini yang di Ulangan 15 pasal 11. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu, demikianlah harusnya engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Nah, jadi di sini sudah dicanangkan di Ulangan 15 pasal 11 bahwa ya kita layak untuk mau melakukan berbagi kalau memang kita mau menjadi saluran berkat. Nah, kebanyakan orang mau berkatnya tapi tidak mau menyalurkan. Nah, kalau Jadi yang kayak laut mati aja ya. itu yang terjadi seperti itu. Jadi proses seperti inilah yang coba kita membuka diri ya. Jadi ya kalau
ada satu kebiasaan ya, karena di lingkungan di sini ini banyak Muslim di tempat saya ini. Jadi setiap Lebaran ini, bukan saya mau riak ya atau mau bercerita. Ya kalau memang kita ada lebih, coba kita membuat ya, berbagi ya. Artinya ya itu yang saya coba lakukan. Bahkan setiap Lebaran itu saya selalu bikin bingkisan, kurang lebih hampir 500, 600 bahkan 700 bingkisan. Nah itu kita sebar, kita bagi-bagi. Ya artinya ini salah satu contoh. Ya di samping kalau perpuluhan itu mutlak. Itu harga mati. Itu tidak tidak boleh ganggu gugat ya. Betul. Kalau soal perpuluhan. Walaupun 2M, 3M ya Pak. Ya itulah jadi yang terjadi, apapun yang kita harus lakukan. Makanya Bapak Ibu, di sini kesiapan kita yang harus kita siapkan. Kapan sih kesiapan itu harus kita lakukan? Yaitu ketika kita belum sukses. Betul, dari awal ya. Nah banyak orang nanti nunggu kaya baru memberi. Nggak akan terjadi. Betul. Karena Tuhan juga nggak akan memberikan. Amin. Saya melihat banyak orang kaya, kenapa kok banyak memberi juga. Jadi bukan saya ini belum kaya banget, ya istilahnya seperti itu. Tetapi mereka banyak memberi. Nah, karena dari bawahnya, dari awal ya. Itu dari kita rangsang dari muda. Dari makanya Bapak Ibu kalau sekarang mungkin sudah setengah tua, ya sudah tidak muda lagi, nggak usah takut. Ya, jadi kita masih berkesempatan. Artinya apa? Ya sekarang coba kita lakukan. Yang kita coba berikan itu adalah bukan daripada kelebihan kita, tetapi dari kekurangan kita. Amin. Nah banyak orang, waduh ini pas-pasan nih dalam hidup, akhirnya dia tidak mau memberi. Nah makanya Tuhan itu melihat tangan-tangan yang berkekurangan, Amin, tetapi dia mau memberi. Amin. Ini poinnya. Nah jadi di sini Bapak Ibu nanti coba mulai melakukan yang seperti ya saya selalu melakukan, ya bicara perpuluhan dulu deh, ya balik lagi ke perpuluhan. Itu dulu intinya. Kalau kita mau dari kekurangan kita lakukan, maka kelebihan itu akan datang dari itu. Nah dari situlah nanti kita dirangsang untuk mau melakukan yang lainnya, ya bahkan ya kita itu apa ya, kadangkala saya selalu biasakan ya kalau ada orang tua atau ibu-ibu atau bapak-bapak di lampu merah itu jangan pernah menolak kalau sampai dia meminta, berapapun kita coba memberi. Setuju, Pak. Nah itu poinnya. Kecuali kalau anak-anak kadang saya bukan nggak mau memberi supaya saya mendidik supaya jangan dia karena merasa udah itu jadi kebiasaan ya. Jadi kalau masih badan kuat ya, sehat ya. Tapi kalau itu ya makanya kalau sampai ada saudara datang ke rumah terus dia memang keadaan sulit, itu sebetulnya Tuhan kasih rezeki. Bukan Tuhan ngambil rezeki. Ini saya baru dapat, Tuhan kasih rezeki ya. Kalau ada yang datang itu ya. Betul. Oh luar biasa ini. Makanya kalau ada yang datang, saudara atau family atau teman, dan memang betul dia susah, dia sudah berupaya, apalagi dia sudah tua. Iya. Angkat dia, beri dia. Amin, amin. Nah itu kekuatan yang bisa kita bangun dari situ. Nah saya sering ya banyak saudara atau teman bahkan ini yang datang ya kalau memang dia, tapi jangan dijadikan kebiasaan. Iya itu yang kita harus ubah. Ada beberapa orang itu jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan ya. Itu yang harus dirubah. Nah jadi hal-hal yang seperti itu, kebiasaan itu artinya apa? Sedikit-dikit dia datang, sedikit-dikit dia datang. Betul. Itu bukan minta tolong, tapi memang banyak masalahnya. Iya. Jadi dia tidak berupaya. Nah, ternyata dengan respon yang seperti ini, tingkat sensitivitas yang tinggi tadi, itu akan memudahkan jalan kita. Amin. Coba, Pastor lihat, bayangkan, ketika saya dari Surabaya ke Jakarta, itu hanya bawa 4 baju. 4 baju. 2 baju SMA, dan 2 baju biasa. Ya ini saking kayanya. Ini terjadi betul. Iya. Tapi hari ini ya puji Tuhan. Amin. Semua Tuhan luar biasa berikan. Amin. Ya, apalagi ya pastor sekarang ada di rumah saya, Amin, bisa puji. melihat sendiri. Ya
Luar biasa tempat ini. Artinya inilah yang menjadikan mungkin bisa di syuting muter. Nanti ya. Ya, sekarang ini muter. Nah, ini kebetulan kita lagi siaran di ruang makan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi di ruang makan itu ada pantry-nya. Nah, kebetulan saya tinggal di daerah Kelapa Gading ya. Jadi Bapak Ibu kalau ngelihat di sini. Nah, ini ini adalah kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan. Kalau saya lihat tadi Bapak bilang hanya bawa 2 baju seragam sekolah SMA, ya. dan 2 baju biasa. 2 biasa. Tapi saya pas tadi masuk ini saya pikir istana mana ini Pak? Kurang lebih berapa meter ini Pak semua? Kalau rumah ini 1.350 meter. 1.300 ya. Ya, Karena kebetulan. kemurahan Tuhan, karena tadi saya katakan ngomong sama Bapak, karena memang ketika kita lakukan firman Tuhan, Iya. maka Tuhan pun tidak berutang dengan kita ya. Makanya Bapak Ibu coba lihat ya. Kalau Tuhan sudah mencanangkan kita memang dilayakkan, itu nggak ada yang bisa menolak. Ya, dan ini kejadian. Contoh, ketika saya membeli tanah di sini, ini 3 kapling ini Pastor. Iya. Ini saya cerita sedikit ya Pastor ya. Iya. 3 kapling. Saya itu bernasar, pengen sekali untuk bisa mendapatkan tanah di sini. Nah, pada saat launching waktu itu harganya murah, 4,5 juta 4 juta dulu ya waktu launching. launchingnya. Tetapi saya masih belum punya uang. Punya duit. Utang masih banyak. jadi tidak mungkin itu terjadi. Tetapi karena saya tinggalnya di seberangnya, jadi saya waktu launching tuh dengar, saya puter-puter ke kapling sini ngelihat, wah memang enak, jalannya lebar dan sebagainya. Nah, akhirnya saya berdoa, Tuhan kalau memang Engkau layakkan. Amin. Ternyata apa? Doa saya itu dijawab Bapak Ibu. Yes. Nah, disitulah akhirnya berjalan waktu, tahu-tahu proses saya pengen ada yang mau jual di jalan besarnya. Iya. Jadi ini kan ada, kalau di belakang-belakangnya itu jalan kecil, ini jalan besarnya. Jalan utama ya. Ya, jadi jalan utama. Nah, di situ ternyata dijual B nomor 6. Wow. Nah, B nomor 7. Padahal saya itu pengennya yang nomor 9. Karena nomor 9 tuh ketutup apartemen kalau jam 3 jam 4 sore. Iya. Jam 3 itu udah ketutup. Tapi kalau nomor 7 itu baru jam 4 sampai setengah 5 baru ketutup. Jadi panasnya itu masih kesorot. Nah, akhirnya dijual nomor 7. Ya sudahlah. Tak pikir yang penting dapat kaflingnya. Iya. Tawar waktu itu dapat 7,1 juta 7 juta 100 per meternya. per meter ya. Ya, itu tahun 2006. 2006 ini udah 2020. Nah, sudah. Akhirnya berjalan waktu 2 tahun kemudian B nomor 9 dijual. Jadi, waduh, B9 dijual. Terus akhirnya duit ya waktu itu ada lagi. Amin. Tawar lagi, akhirnya kena 12,750. Oh. Jadi 12,750. 12 juta per meter ya. Iya. Hampir 13 juta ya. Jadi beda 2 tahun. Beda 2 tahun. Beda 2 tahun. Akhirnya dapat di nomor 7. Tak pikir saya udah gambar nih untuk yang B6, B7-nya ini. Sudah gambar, mau coba bangun dan sebagainya. Akhirnya sudah nggak apa-apa deh. Kalau gitu nanti ini dipindah sana, ini buat investasi. Nanti suatu saat kita jual. Ternyata beda 4 bulan. Tahu-tahu B nomor 8 ini dijual, Pastor. Nah, terus gimana kalau kayak gitu, Pastor? Kira-kira dibeli nggak, Pastor? Kalau ada duit dibeli Pak. Kalau ada duit. Ternyata duit nggak ada. Belum ada ya. Nggak ada duit. Duit nggak ada, tapi saya berdoa, Tuhan kalau memang Engkau berkenan dan Engkau layakkan, Haleluya. pasti Engkau akan sediakan. Amin, amin, amin. Akhirnya pontang-panting ke sana ke sini, dapat KPR dan utang dan sebagainya. Akhirnya B nomor 8 kena juga. Amin. Itu 12 juta 750 14 juta setengah. 14 juta nih Pak. 14 juta setengah harganya. Beda 3 bulan karena dia tahu yang nomor 7 dan nomor 9 itu punya saya. Jadi nomor 8-nya dia nggak mau kurang dari 14 juta Dia setengah. pikir pasti beli ya. Apalagi katanya B nomor 8, kan nomor bagus katanya. Iya. Kalau saya nggak melihat nomor itu, Iya. saya cuma melihat kalau bisa tengah 3. Iya. Nah, setelah
3 ini dapat, sudah. Saya hanya mikir bagaimana bayar utang dulu. Jadi nggak mikir bangun. Kalau tadinya saya mau pikir bangun. Budget bangunnya itu sudah dibelikan nomor 9 dan B8-nya nggak ada. Akhirnya apa yang terjadi? Berjalan ini nggak bisa bangun, ya udah diamkan dulu. Diamkan dulu, tahu-tahu di tahun 2011 mulai saya coba bangun. Nah, saya tanya sama temen, kebetulan saya temen dekat yaitu Pak Sigit namanya kan. Orang Surabaya juga, kira-kira dibangun 1 atau 3 dong sekalian. 3 ya? Suruhnya 3. Saya dipanas-panasin. Akhirnya cobalah saya panggil arsitek untuk digambar 3. Setelah digambar 3, nah saya ini masih berpikiran yang kayak dulu, yaitu masih pikiran yang zaman-zaman jahiliyah, zaman susah. Akhirnya yang 1 kapling saya bikin pavilion di sana, nah, sama kolam renang. Kolam berenang ya? Nah, tujuannya apa? Besok-besok kalau lagi susah, jadi saya jual 1 kapling, saya potong. Itu pikiran manusia ya? Ya, pikiran ketakutan. Ketakutan. Padahal kalau kita lihat di sini ya kita kalau sudah kenal Tuhan tidak perlu takut. Kenapa kita harus takut? Kalau Tuhan sudah berikan, pasti Tuhan akan jaga. Amin. Apalagi pasti. Kita melakukan firman Tuhan. Itu tadi. Nah, dari sanalah. Akhirnya setelah diproses dibangun, itu rangka besinya itu nyambung semua sampai ke kapling 3. Jadi nggak mungkin saya jual 1 kalau suatu saat susah. Berarti Tuhan memang layakkan. Tuhan pasti ini rumah tidak boleh dijual. Amin. Nah, ini kekuatan Bapak Ibu ya, bahwa kalau memang kita lakukan difirmankan dalam keadaan susulit apapun, itu pasti kita dijaga. Amin. Ya, apalagi situasi sekarang ini lagi ada corona. Ya, mungkin sekarang ini keadaan juga banyak teman-teman yang lagi kesulitan. Ya. Nah, dari proses itulah akhirnya semuanya itu terjaga dan terbangunlah 3 kapling itu. Amin. Dan kalau Pastor lihat 3 kapling ini saya bangun kurang lebih 7 hampir 8 tahun. Ya, karena modelnya klasik ya, jadi cukup rumit dan memang banyak pekerjaan tangannya di sini. Nah, dari situlah berjalan. Saya melihat kekuatan ini bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Amin. Saya coba cerita sedikit lagi. Iya, enggak apa-apa. Kebetulan saya ini berinvestasi juga. Saya berinvestasi dan belakangan ini yang banyak masalah. Ternyata nilai investasinya itu juga lagi bermasalah. Jadi saya akhirnya, nah di situ juga menjadikan satu kekuatan saya bahwa ya kita harus sabar dan tenang. Amin. Mungkin Tuhan punya rencana Rencana Tuhan yang luar biasa. Nah di situ Pastor. Makanya balik ke tadi, dengan apa yang terjadi dalam kehidupan saya ini, ya kita tinggal introspeksi aja. Apa yang menjadikan kekurangan kita nggak usah kita pikirkan, tetapi coba untuk kita perbaiki. Amin. Agar kedepannya itu jauh lebih dimudahkan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya coba menyampaikan bahwa seperti yang dikatakan tadi, banyaknya orang miskin di sekeliling kita. Jadi kita lihat di sini. Ya, sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu, demikianlah harusnya engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu. Amen. Yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Yes. Jadi di sini kalau memang kita layak, kata mau untuk membuka diri, untuk mau membantu, maka Tuhan pun tidak segan-segan juga akan melakukan itu. Ya, nah saya coba membaca ada satu ayat lagi yang terakhir, yaitu di Ulangan 15 ayat 10. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita. Ya, jadi bukan bersuka cita tapi berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usaha. Amin. Ini adalah firman yang tidak bisa luput daripada apa yang terjadi dalam kehidupan kita, Pastor. Jadi
saya menjadikan satu pegangan kuat kalau memang apa yang difirmankan itu tidak mungkin diingkari. Makanya kalau kita mau melakukan sungguh-sungguh, kita mau berbuat, bukan hanya bicara, itu jauh lebih efektif. Ya. Nah, ya saya coba cerita sedikit ya, Pastor. Kebetulan banyak ada gembala-gembala gereja juga yang saya melihat ya, kebetulan saya melihat di Facebook. Saya ini suka buka Facebook. Di Facebook itu banyak gereja-gereja yang di-upload itu pakai daun rumbia. Daun rumbia ya. Jadi ini ya Bapak Ibu ya tadi sebenarnya kita kalau live secara ini karena satu dua hal ya, kita lihat Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, bahwa boleh di-share aja bahwa Pak Santoso bukan hanya sekedar beliau membangun rumah beliau yang diberkati oleh Tuhan, tetapi beliau punya hati untuk membangun gereja-gereja di pedalaman. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saudara bisa lihat hari ini beliau bukan dari gereja Pantai Kosta di Indonesia. Tetapi ketika saya melihat dan ngobrol, ada sekian banyak puluhan, hampir ratusan gereja yang dikerjakan beliau yang tidak ditahu sama orang. Tapi beliau mengerjakan karena beliau mengasihi Tuhan. Beliau mau memberi karena beliau cinta pekerjaan Tuhan ya. Sehingga saya percaya ada beberapa daerah ya Pak ya. Ya, ada di Morowali, ada di Sulawesi sana di Morowali, terus kemudian di Nias, terus di Sibolga, ya, di Medan, ya ada beberapa kota di Surabaya, bukan Surabaya, di daerah itu yang terpencil kebanyakan. Karena memang gerejanya yang saya bantu bukan gereja yang sudah mapan. Kalau yang sudah mapan sudah banyak jemaatnya. Jadi saya membantu gereja yang betul-betul di pedalaman, yaitu jemaatnya itu petani karet kebanyakan, terus petani-petani sawit dan sebagainya, yang gajinya pas-pasan, sehingga perpuluhan, jangankan untuk perpuluhan, untuk kehidupan daripada gembalanya saja sulit. Ya. Nah dari situlah akhirnya saya coba, dan itu saya bangunkan, biasanya ukurannya itu ada yang 8 kali 19, 8 kali 19, 20 ya. Ya, tapi saya ralat ya, belum ratusan, masih puluhan. Masih puluhan ya. Walaupun saya minta maaf ya, puluhan ya. Jadi masih puluhan, dan artinya di sini bukan saya coba untuk mau mengumbar, bukan. Ya, tapi ini saya coba bersaksi bahwa mengajak teman, menghimbau teman, gak usah takut soal memberi ya. Apa yang kita mau lakukan, beri, maka kita akan diberi. Amin. Dan kalau itu yang kita lakukan, saya yakin Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, dari proses itulah akhirnya dibangun, ya, terus dibongkar, ditembok, dan kemudian atasnya pakai seng, ya. Nah, terus seperti itu jadi jalan. Luar biasa ya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, suka-sukamu Tuhan dimanapun berada, Pak Santoso melakukan ada beberapa puluhan gereja yang hari-hari ini yang beliau bangun. Saya tidak tahu ya kalau di daerah Bekasi mau dibantu. Tapi semua kita berdoa karena beliau bukan hanya sekedar memberi, tapi beliau mau benar-benar apa yang beliau tabur itu untuk satu kemuliaan nama Tuhan ya Pak ya. Karena setahu saya dari Sulawesi sudah ada ya. Sulawesi sudah ada. Di Kalimantan ada. Terus kemudian di Tapanuli, di Medan ada beberapa daerah yang sudah dibantu oleh beliau, dan kami pun hari ini saya percaya ketika dengan Pastor John Lee sharing bahwa kita rindu bekerja sama ya Pak ya. Supaya benar-benar yang kita kerjakan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Dan rata-rata saya tidak kenal dengan gembalanya, saya tidak kenal dengan gerejanya. Jadi biasanya nanti banyak tuh yang SMS saya,
yang minta bantu, tapi itu pun nanti saya ada beberapa syarat-syarat yang memang yang harus kita sepakati. Amen. Ya, karena bukan apa-apa, karena ini uang Tuhan, bukan uang saya. Jadi layaknya, makanya kalau saya ini agak judes, bukan judes ya, agak tegas sedikit dengan gembala, ya itu mohon dimaklum karena tujuan saya adalah baik. Ya, jadi seperti itu. Nah, terus kemudian juga mengenai syarat-syaratnya nanti itu kita coba bisa sambil bicara ke depannya. Oke. Jadi begitu. Ada, jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ke depan kita bersama suka-sukamu Tuhan dengan Pak Santoso ada persyaratan. Sekali lagi, Pak Santoso bukan mengatur ya Pak ya. Iya. Tapi beliau mau berkat ini dan beliau mencintai pekerjaan Tuhan. Ya, beliau juga sekali lagi bukan orang GPDI ya Pak. Bukan. Tapi beliau adalah orangnya Tuhan. Ya, ya, cuman saya himbau, kan sudah banyak gereja yang sudah jadi. Iya. Ya, jadi yang sudah saya bantu, mohon kalau yang sudah jadi Pak Gembala-gembala yang sudah jadi gerejanya kan jemaatnya tambah banyak biasanya karena gerejanya sudah mewah. Amin. Ya, sudah bagus lah kalau ukuran di desa, sudah tembok dan sebagainya, yang tadinya cuma pakai daun rumbia yang biasa-biasa aja, itu sudah luar biasa. Nah, kalau sudah settle seperti itu, ya saatnya untuk Pak Gembala menjaga jemaat-jemaat di daerah sana, ya untuk betul-betul berbagi, ya karena dengan seperti itu kan akhirnya yang tidak terjangkau oleh orang-orang kota, mungkin Pak Gembala yang di daerah itu bisa menjangkau. Jadi kerinduan beliau Jadi, ketika gereja dibangun, kita pun harus mencari jiwa. ya. Dan domba menghasilkan domba. Dan saya percaya bahwa apa yang dikerjakan oleh Pak Santoso hari-hari ini untuk pekerjaan Tuhan, beliau bukan hanya membangun kerajaan pribadi dia, ya, tetapi beliau sedang punya hati untuk pekerjaan Tuhan. Memberi bukan hanya sekedar, tadi saya katakan kunci adalah perpuluhan ya Pak ya. Iya, perpuluhannya. Ketika beliau soal persembahan itu nomor 2, tapi perpuluhan beliau lakukan dengan benar. Itu di awal. Di Jadi di awal dengan perpuluhan yang benar dan komit, itu Konsisten, ya? konsisten, itu akan membangun kita menjadi jauh lebih mudah ke depannya. Jadi ya banyak orang kan takut miskin. Iya. Akhirnya miskin betul. Tetapi dengan kita mau memberi, ya saya punya prinsip begini. Saya berikan 10% itu kan berkurang dari uang yang saya terima. Dari itu kalau dulu kerja dapat gaji, kalau sekarang saya bisnis saya dapat income atau komisi atau bonus seperti itu kan. Jadi berkurang uangnya. Dengan berkurang tadi, akhirnya saya berusaha kerja keras. Nah, makanya tolong Bapak Ibu, ketika kita sudah memberi perpuluhan, tetapi kita juga tidak kreatif, kita tidak inovasi, kita tidak mau berupaya, tidak mencari terobosan-terobosan, terus tidak mau bekerja keras. Jadi diam aja, ya udahlah saya kan udah bayar perpuluhan. Nanti Tuhan marah kalau kita memohon kepada Tuhan. Jadi ya kita melakukan, tetapi mau bekerja keras, mau kreativitas, nah akhirnya Tuhan memudahkan jalannya. Nah, proses inilah yang akhirnya menjadikan pertumbuhan daripada kehidupan saya. Wow. Jadi seperti itu, Pastor. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sahabat suka-sukamu Tuhan, malam hari ini Pak Santoso melakukan firman Allah, ya. Karena beliau tahu bahwa ketika beliau memberi, ketika beliau membayar milik Tuhan, mengembalikan milik Tuhan. Bukan hanya tadi saya jadi hari ini menjadi ilustrasi saya berkhotbah, ilustrasi Pak Santoso. Tadi pun saya khotbah ilustrasi itu Pak. Ketika dapat 100.000 perpuluhan 100.000 10.000. 1 juta dapat 100. Lama-lama kalau 100 juta dapat 10 juta. 1 miliar mulai mikir. Ya. Tapi beliau melakukan terus bergerak selain beliau memberi. Karena apa? Kita percaya berkat itu hanya titipan Tuhan ya Pak. Betul.
Jadi apa yang kita dapat ini sebetulnya ya bukan kekal ya. Jadi hanya titipan aja, dan kalau kita kembali pun kita nggak ada yang dibawa. Jadi tapi ketika kita sekarang diberi, kenapa kok kita hendak memberi? Karena jujur aja perpuluhan itu bukan menjadikan kita yang memberi, tapi Itu ini memang adalah milik Tuhan. haknya Tuhan ya. Betul. Kalau beda kalau sudah seperti persembahan tatangan. Nah, kalau yang tadi persembahan yang dilakukan keseharian kita itu ya itu kembali kepada tepo seliro tadi. Tapi Rasa. soal perpuluhan itu Perpuluhan mutlak. bukan, itu mutlak punya Tuhan yang harus kita kembalikan ya Pak. Betul. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau kita mau di sini ya komitmen tadi, lakukan perpuluhan dan persembahan, kita rangsang masih mau memberi. Jadi kita budgetkan supaya kita juga jangan bertarget dengan 10% saja, tetapi kenapa kok kita tidak memberi ya di luar 10% tadi. Wow. Jadi seperti itu. Saya percaya malam hari ini saya luar biasa ketemu dengan Pak Santoso yang mau pelaku akan firman Allah. Beliau belajar betapa perpuluhan itu jangan pernah dikorek ya. Jangan main-main. Jangan bermain, karena perpuluhan itu hak milik Tuhan Tuhan. yang harus dikembalikan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, kita belajar bukan hanya 100.000 yang dikembalikan oleh Pak Santoso, cukup banyak, tapi kita tidak bisa ungkapkan berapa banyak, tapi cukup banyak. Tetapi saya katakan beliau lakukan karena beliau taat kepada firman Allah, sehingga beliau membangun hari-hari ini gereja di mana-mana. Pak, boleh saya bertanya, apa yang menjadi kerinduan ke depan Bapak untuk membangun gereja, memberi? Kalau saya melihat begini, saya pun kalau beribadah di satu tempat atau gereja yang nyaman ya, yang enak, yang besar, apalagi kalau karena kita tinggal Jakarta ya, biasanya kita itu mau pengen yang gereja yang nyaman. Nah, jadi di situ. Coba kalau di daerah, kalau sampai dia mendapatkan gereja yang nyaman, walaupun kalau batasan daerah nggak perlu AC dan sebagainya masih oke, tapi minimal gerejanya tidak pakai rumbia ya dan sebagainya. Itu saya yakin di situ pasti akan memberikan satu kenyamanan buat jemaatnya, dan biasanya itu nanti mencari jiwanya itu lebih mudah. Amin. Akhirnya di sana terjadi pertumbuhan gereja itu juga akan lebih cepat ya. Nah, tentunya ya Pak Gembala atau Ibu Gembala ini mesti aktif Ya, Jadi, kreatif ya. kreatif artinya suka bantu doa, suka mengunjungi jemaat. Nah, itu yang selalu saya rangsang. Kalau memang dia bertumbuh, nanti dia mau minta alat musik pun atau apa, saya bantu. Amin. Tapi kalau nggak bertumbuh, jemaatnya tetap begitu-begitu aja, ya sudah dibangun ya sudah. Tapi saya yakin biasanya Kita berdoa. ya terus bertumbuh. Amin. Jadi itu. Wow. Jadi kerinduannya itu ya untuk membuat jemaat itu lebih nyaman lagi untuk beribadah. Nah, kalau itu bisa dilakukan di pelosok-pelosok ya luar biasa. Oke, Pak, boleh kita tidak kerasa sudah 50 menit. Ya. Bisa nggak kita keliling? Oh, boleh untuk keliling sambil saya Ya. lepas apa? Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya keliling dengan Pak Santoso, betapa beliau menyadari bahwa berkat itu dari Tuhan ya. Betapa beliau melakukan ini semua karena beliau mengasihi Tuhan. Beliau menyadari ketika beliau taat kepada mengembalikan milik Tuhan dan belajar memberi dengan tidak ada embel-embel ya Pak ya. Tapi memberi karena mengasihi pekerjaan Tuhan. Bahkan nggak kenal. Nah, kenal juga ya. Bahkan tidak kenal dengan. Ya, beliau tidak. Ya. Ini ruangan beliau. Ya, puji Tuhan. Di situ kan. Ya, kita lagi sebelum mengakhiri tayangan hari ini, saya dengan Pak Santoso dan kami berdoa biarlah Tuhan terus memberkati Pak Santoso ya. Saya percaya menjadi visi Pak Santoso
Santoso sekeluarga adalah ingin membangun gereja-gereja, ya, membangun kerajaan Allah, karena semua hanya titipan Tuhan. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan, tetapi selama kita dipercayakan oleh Tuhan, kita mau lakukan. Ini tempat apa? Ini lift. Lift, ya. Ini lift. Ya, di sini. Oke. Saya ketika tabut Allah ada di rumah Obed-Edom, maka berkat Tuhan mengalir buat keluarga Obed-Edom. Dan saya percaya, sahabat suka-sukamu Tuhan, sebelum kita mengakhiri tayangan hari ini, ya, dengan satu tema persembahan soal pemberian, bahwa mengajak kita, siapapun saudara, memberi bukan nanti ketika kita kaya, ya Pak. Tetapi memberi dalam kekurangan. Hari-hari ini, kemarin hari Jumat saya turun di lapangan, Pak. Saya ketemu dengan seorang ibu yang dia berkata, Bapak terima kasih karena hari itu dia tidak punya beras. Dan saya menjadi visi kami adalah, suka-sukamu Tuhan adalah menceritakan kasih Tuhan kepada mereka yang membutuhkan. Saya percaya bersama dengan Pak Santoso punya kerinduan supaya gereja-gereja yang ada yang bisa dibantu, ya Pak. Ya, sekali lagi untuk pekerjaan, tolong ya, proyek-proyek ke depan, dan apa yang menjadi kerinduan hati Pak Santoso untuk membantu gereja-gereja, membantu pekerjaan Tuhan. Saya percaya Bapak, kami bersyukur dalam program Suka-Sukamu Tuhan, Tuhan izinkan ada bersama dengan Pak Santoso yang ada, suami istri dengan anak-anak, dengan Pastor John Lee yang ada di tempat ini. Kami percaya kami sudah mendengar kesaksian betapa kalau bukan Tuhan, beliau tidak ada hari ini. Tapi kami percaya karena berkat Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan, Tuhan terus menolong beliau, sehingga Tuhan terus memberkati beliau dengan berlipat ganda. Janji Tuhan terjadi di tempat ini, dan kami percaya tabut Allah ada di tempat ini. Ketika tabut Allah ada di rumah Obed-Edom, berkat Tuhan mengalir buat keluarga Obed-Edom. Dan kami tahu Tuhan ada di tempat ini, dan Tuhan akan memberkati Pak Santoso dengan ibu, dengan anak-anak, untuk memberkati pekerjaan Tuhan, untuk memberi, karena beliau memberi bukan hanya sekedar memberi, karena beliau akan melakukan, karena beliau akan mengasihi Engkau. Mereka sudah menerima anugerah Tuhan. Sebab itu kami berdoa mulai dari Pak Santoso, Tuhan berkati, beri kesehatan, kekuatan, Tuhan jaga dimanapun dia pergi dan berada. Tuhan memberkati usaha-usaha yang dia kerjakan hari-hari ini, proyek-proyek yang sedang dia kerjakan, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Berkat Tuhan mengalir, maupun istri dan anak-anak diberkati, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Setiap virus, setiap roh yang bukan dari Tuhan ingin melemahkan mereka, mengambil sukacita, kami berdoa dalam nama Yesus. Kami percaya keluarga di tempat ini akan menerima janji Tuhan Allah. Bukan sekedar rumah yang mewah, tetapi mereka mengalami kasih Tuhan, mereka mengalami damai sejahtera, bahwa Tuhan ada di tempat ini. Tuhan, terima kasih Bapak, berkati Pastor John Lee, kami semua, kerinduan kami, suka-sukamu Tuhan bersama Pak Santoso untuk bergerak ke depan, membantu gereja-gereja, membantu pelayanan-pelayanan yang ada. Tuhan, biarlah Tuhan yang mendahului. Kami percaya Tuhan akan memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi berkat Tuhan akan mengalir bagi keluarga. Para pemirsa yang sudah menonton Tuhan, kalau ada umat-umat-Mu yang sudah diberkati, ajar mereka untuk selalu memberkati, bukan hanya sekedar menjadi penonton hari-hari ini, tetapi di situasi hari-hari ini kami mau melakukan firman Allah, karena kami tahu ketika kami mau memberi, kami akan menceritakan betapa Tuhan baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami akan selesaikan program malam hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Pak Santoso. Dengan waktu yang ada, bisa ada, dan saya berharap ke depan kita percaya program ini
bisa menjadi berkat. Ya, karena visi kami adalah menceritakan kasih Tuhan kepada mereka yang membutuhkan. Karena bukan hanya sekedar kita menerima kasih Tuhan, tapi orang lain bisa menerima kasih Tuhan. Ada lagi 1-2 kata Pak? Ya, mungkin di situasi corona seperti sekarang ini, Bapak Ibu tidak usah berputus asa. Apapun yang terjadi, coba kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kreativitas mulai kita lakukan dan kita bernasar untuk mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saya percaya kalau itu yang menjadikan dasar kita, Tuhan akan memudahkan dan membuka jalan. Saya kira sekian. Oke, sampai jumpa lagi. Baik. Di acara Suka-Sukamu Tuhan besok hari tidak ada karena ada program Pantai Costa Heranlah. Ada Bapak Pendeta Franky Rewa, ada Bapak Pendeta Jerry dari Australia, ada Bapak Pendeta Vicky da Costa, ada Bapak Pendeta Glenn Lengtong, ada Bapak Pendeta Elisa, ada Bapak Pendeta Eki kami, dan besok malam adalah bersama saya Pastor Aldi. Masih ada, masih hidup, masih bergerak, dan masih ingin menjadi berkat. Haleluya, sampai jumpa Pak. Baik, sampai ketemu. Oke. Ya.